Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Juliana dengan NIM 23301111005. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis pada ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer mengenai analisis struktur portal, statis tak tentu, dan desain fondasi. Pada tugas ini dilakukan dua metode analisis, yaitu secara manual menggunakan Moment Distribution Method atau metode cross, serta menggunakan software ETABS. Setelah diperoleh gaya dalam struktur, dilakukan perancangan fondasi menggunakan software AllPy berdasarkan data tanah yang diberikan pada soal. Pada studi kasus ini, struktur yang dianalisis berupa portal dua dimensi statis tak tentu. Perletakan A berupa roll dan B berupa sendi yang berada di tepian sungai, sedangkan titik C dan D merupakan perletakan jepit yang berada pada dasar sungai. Namun, kondisi sungai sudah mati sehingga investigasi tanah dilakukan dalam kondisi kering. Data tanah diperoleh dari hasil penyelidikan geoteknik berupa Standard Penetration Test atau SPT. Sesuai ketentuan soal, material dianggap memiliki modulus elastisitas yang sama dengan baja, dan beban yang bekerja hanya berupa beban mati. Pada tahap ini, dilakukan analisis struktur portal secara manual menggunakan metode distribution moment. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan struktur statis tak tentu dengan mendistribusikan momen pada setiap join hingga mencapai keseimbangan. Langkah pertama adalah menentukan kekakuan masing-masing batang berdasarkan nilai EI dan panjang elemen. Setelah itu, dihitung distribution factor untuk mengetahui proporsi distribusi momen pada setiap join. Proses perhitungan dimulai dari penentuan fixed end moment akibat beban yang bekerja pada balok dan kolom. Setelah itu dilakukan distribusi momen ke setiap batang sesuai nilai kekakuannya. Carry over moment kemudian dipindahkan ke ujung batang lainnya sebesar setengah dari momen yang diterima. Proses ini dilakukan berulang hingga sisa momen menjadi sangat kecil. Dari hasil analisis manual diperoleh distribusi momen pada struktur portal yang menunjukkan bahwa elemen balok menerima momen lentur terbesar dibandingkan kolom. Pada slide ini ditampilkan hasil diagram gaya dalam dari analisis manual. Diagram yang ditampilkan meliputi diagram momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial. Diagram tersebut digunakan untuk mengetahui distribusi gaya internal yang terjadi pada setiap elemen struktur. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa balok menjadi elemen yang paling dominan menerima momen lentur, sedangkan kolom lebih dominan menerima gaya aksial tekan dan gaya geser akibat penyaluran beban menuju pondasi. Setelah analisis manual selesai, struktur dimodelkan menggunakan software ETABS untuk memverifikasi hasil perhitungan. Tahap pertama adalah mendefinisikan material struktur. Pada analisis ini digunakan material dengan modulus elastisitas yang mengacu pada baja sesuai ketentuan soal. Parameter material seperti modulus elastisitas, berat jenis, dan karakteristik penampang dimasukkan ke dalam ETABS agar perilaku struktur dapat dianalisis secara akurat. Pada tahap ini dilakukan pemodelan elemen frame pada ETABS. Dimensi portal dimasukkan sesuai data struktur pada soal, kemudian ditentukan jenis perletakan pada setiap titik yaitu roll, sendi, dan jepit. Pemodelan ini bertujuan agar kondisi struktur pada software sesuai dengan kondisi aktual yang dianalisis secara manual. Slide ini menunjukkan desain rangka dan join pada model ETABS. Join berfungsi sebagai titik pertemuan antar elemen struktur dan sangat berpengaruh terhadap distribusi gaya dalam. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan konektivitas antara elemen agar analisis struktur dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahan pemodelan. Selanjutnya dilakukan input pembebanan pada struktur. Beban yang dimasukkan terdiri dari beban merata dan beban terpusat. Semua beban dimasukkan sebagai beban mati sesuai ketentuan pada soal. Pada slide ini ditampilkan hasil analisis momen lentur menggunakan ETABS. Hasil menunjukkan bahwa momen terbesar terjadi pada balok dengan nilai sekitar 56,79 kN, sedangkan pada kolom sekitar 14,75 kN. Hal ini menunjukkan bahwa balok bekerja sebagai elemen utama untuk penerima beban lentur, sedangkan kolom berfungsi menyalurkan beban tersebut menuju fondasi. Distribusi momen yang terjadi menunjukkan bahwa portal bekerja sebagai portal kaku sehingga struktur tetap stabil dalam menerima pembebanan.
Slide ini menunjukkan hasil analisis gaya geser atau shear force. Gaya geser maksimum pada balok mencapai 34,64 kN, sedangkan pada kolom sebesar 14,59 kN. Diagram shear force ini penting karena digunakan untuk mengetahui besarnya gaya internal yang mempengaruhi kebutuhan tulangan geser atau sengkang pada elemen struktur. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa distribusi gaya geser masih berada dalam kondisi aman dan stabil. Lalu, pada slide ini ditampilkan hasil analisis gaya aksial. Hasil menunjukkan bahwa kolom menerima gaya tekan maksimum sebesar 46,32 kN. Nilai ini menunjukkan bahwa beban vertikal dari struktur atas berhasil disalurkan menuju fondasi melalui elemen kolom. Gaya aksial ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan fondasi menggunakan software Allpie. Setelah diperoleh gaya dalam struktur, langkah berikutnya adalah mendesain fondasi menggunakan software Allpie. Fondasi dirancang pada titik C dan D karena kedua titik tersebut merupakan perletakan jepit yang menerima kombinasi gaya aksial, geser, dan momen. Hasil analisis Allpie menunjukkan bahwa fondasi tiang panjang yang digunakan memiliki kapasitas ultimate sebesar 673,831 kN dan kapasitas izin sebesar 224,610 kN. Beban vertikal yang bekerja hanya sebesar 46,32 kN, sehingga fondasi dinyatakan aman karena masih jauh di bawah kapasitas izin. Penurunan fondasi yang terjadi juga sangat kecil, yaitu sekitar 0,02426 cm, sehingga tidak menimbulkan masalah settlement pada struktur. Fondasi yang digunakan berupa tiang panjang beton dengan panjang 12 meter dan diameter 30 cm. Kapasitas fondasi diperoleh dari kombinasi tahanan selimut dan tahanan ujung tiang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur portal statis tak tentu berhasil dianalisis menggunakan metode manual dan software pada etaps. Hasil analisis menunjukkan bahwa balok menerima momen lentur terbesar, sedangkan kolom dominan menerima gaya aksial dan gaya geser sebagai penyalur beban menuju fondasi. Hasil etaps menunjukkan distribusi gaya dalam yang stabil dan sesuai dengan perilaku portal kaku. Selain itu, hasil desain fondasi menggunakan Allpie menunjukkan bahwa fondasi aman terhadap beban yang bekerja karena kapasitas izin fondasi lebih besar dibandingkan beban struktur. Dengan demikian, struktur dan fondasi yang direncanakan dinyatakan aman dan memenuhi syarat secara engineering. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.